Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena nikmatnya tersebut kita masih bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka mengerjakan salat subuh secara berjamaah, kemudian melanjut dengan menggugurkan sebagian kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu mencari ilmu. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa siqah berada di atas jalannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas kitab, saya ingin menyampaikan bahwasannya ilmu itu dibagi menjadi dua macam. Ada yang namanya ilmu hal, ada yang namanya ilmu ahayin. Ilmu hal ya seperti kita sudah beberapa kali sampaikan, adalah ilmu yang dia kedudukannya sama seperti makan, yang sehari-hari kita jumpai. Sedangkan ilmu ahayin yaitu ilmu yang kita jumpai pada momen-momen tertentu. Contohnya seperti Idul Kurban. Nah, maka dari itu bagi kita, kebetulan sebentar lagi masuk bulan Zulhijjah, yang mana di dalam bulan Zulhijjah tersebut terdapat amalan-amalan yang Masya Allah, ya, yang mana kalau kita melakukan amalan di bulan tersebut, pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perlu kita untuk mengkaji apa saja sih ya amalan yang mesti kita kerjakan selama bulan Zulhijjah, khususnya tanggal 1 sampai tanggal 10, yang mana nanti kita akan sebutkan keutamaannya sangat besar. Ya, ini merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, ya, seorang muslim, orang yang beriman, itu waktu-waktu di mana kita mengerjakan suatu amalan akan dilipat gandakan amalan-amalan kita. Di antaranya adalah pada 10 hari bulan Zulhijjah, yang mana beliau mengatakan, di sini kita akan mengkaji kitabnya Syekh Khalid Mahmud Al-Juhani. Ya, beliau merupakan salah seorang ulama ternama. Beliau berasal dari Mesir. Beliau muridnya dari Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ya, gurunya dari Ustadz Faizar. Yang mana di sini beliau menyebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hamba-hambanya yang beriman dengan banyak sekali kekhususan dan fadilah-fadilah. Di antaranya annahu ja'lu lahum mawasim tudha'afu fihal ujur wal hasanat. Di antara dari keutamaan dan kekhususan umat Islam, umat yang beriman, Allah menjadikan di dalam satu tahun itu ada musim yang mana di dalam musim tersebut pahala dan kebaikan itu akan dilipat gandakan. Wa min hadhil mawasim al-ashrul awwalu min Dzulhijjah, dan di antara musim yang dimaksud itu, ya, di antaranya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang mana hal tersebut berdasarkan
hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari, ya, tidak ada hari yang mana amal soleh di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain pada 10 hari ini. Faqalu, kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah?" Tidak juga jihad? Padahal kita tahu ya keutamaannya jihad, pahalanya jihad di jalan Allah. Tapi ketika para sahabat mengatakan wala jihad fisabilillah, tidak jugakah dengan jihad di jalan Allah? Faqala Rasulullah, kemudian Rasul menjawab, walal jihadu fisabilillah, tidak juga dengan jihad fisabilillah. Ya, illa rajulun, kata Rasul, kecuali orang kharaja bi nafsihi wa malihi, yang dia keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, falam yarji min zalika syai', dalam artian dia syahid. Nah, jadi kalau berjihad itu kita bedakan, orang yang berjihad di jalan Allah itu mendapatkan pahala yang besar. Tapi ketika meninggalnya bukan di medan perang, itu tidak syahid. Ya, misalnya seorang mujahidin yang dia rutin untuk berperang melawan orang-orang kafir, kemudian usai berperang pulang ke rumah dan qadar Allah meninggalnya di jalan. Nah, ini tidak dianggap syahid. Nah, jadi beda ya keutamaan syahid dan keutamaan jihad. Nah, jihad sendiri itu punya pahala yang besar, syahid sendiri itu punya jaminan surga. Nah, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengalahkan amal jihad. Ya. Masya Allah, hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Tirmizi, kemudian Abu Daud dan Ibnu Majah. Kemudian di dalam lafadz hadis lain, wa fi lafdzin ma min amalin azka indallahi azza wa jalla wala a'zama ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha. Tidaklah ada amalan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang melebihi besarnya pahala selain dari kebaikan-kebaikan yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Wakila, kemudian ada yang bertanya sama seperti tadi, walal jihadu fisabilillah, apakah jihad fisabilillah juga dikalahkan keutamaannya? Qala walal jihadu fisabilillah, juga kata Rasul tidak, ya, dengan jihad fisabilillah. Jadi jihad fisabilillah itu masih dikalahkan dengan amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, ini Masya Allah, Masya Allah sekali. Maka dari itu ketika para ulama membaca hadis ini, diantaranya Al-Hafidh Ibnu Rajab, beliau memberi tanggapan, qad dalla hadzal hadisu ala annal amala fi ayyamil ashri ahabbu ilallahi minal amali fi ayyamid dunya min ghairi istisna'i syai'in minha. Ya, ini tanggapan dari Ibnu Rajab. Beliau mengatakan bahwasannya hadis tadi itu sudah sebagai dalil, sudah sebagai petunjuk bahwasannya amal-amal yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal-amal yang dikerjakan di hari lain. Wa idza kana ahabu ilallah fahuwa afdalun indahu. Maka setiap amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala maka itu
afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga memberi nasihat kepada kita, i'lam rahimani Allah wa iyyak. Perlu diketahui wahai saudara-saudaraku yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan merahmatimu, anna idraka hadhihi asyri nikmatun azimatun. Bahwasannya untuk berjumpa dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Nah, ini yang perlu kita sadari. Terkadang ya kita memang lupa dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Padahal berjumpanya kita dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu merupakan kenikmatan yang sangat besar. Yang mana beliau mengatakan wala yudrikuhu illal muwaffaq. Yang mana tidak ada orang yang bisa menjumpai 10 hari pertama bulan Zulhijjah kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti bertemu dengan bulan Zulhijjah, maka jangan kita sampai luput ya, dari melakukan amal-amal soleh. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu pada hari-hari tersebut untuk melakukan amal-amal soleh. Maka dari itu para ulama salaf mengatakan yu'azzimuna hadhil ayyamal ashar, bahwasannya mereka para ulama salaf dari zaman dahulu itu mereka betul-betul mengagumi atau betul-betul mengagungkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dengan cara apa? Ya kan kita pasti bertanya-tanya, apakah dengan cara merayakan? Tidak. Ya kita mengagungkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu bukan dengan perayaan-perayaan, bukan dengan sambutan-sambutan, tapi dengan cara apa? Bil iksari minal amali sholih fiha, dengan cara memperbanyak amal-amal soleh di dalamnya. Jadi tidak butuh tuh, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ketika kita mengingat atau mengagungkan suatu hari itu dengan melakukan perayaan. Bukan itu yang dilihat, tapi bagaimana cara kita mengagungkan hari-hari istimewa itu dengan suatu ibadah, khususnya hari-hari yang dimana di dalamnya itu dilipat gandakan pahala. Maka bentuk pengagungan kita terhadap hari itu dengan memperbanyak amal soleh. Kenapa? Karena sama saja kita sedang diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak amal nih. Ini suatu momen Allah memberi kesempatan kita, silakan kalian masuk ke suatu ruangan, ambil sepuas-puasnya. Kan seperti itu. Jadi kalau di dunia aja kalau kita diberikan harta yang banyak disuruh ambil, pasti pada berebut. Ya, pasti pada berebutan. Nah, begitupun ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyuguhkan pahala kepada kita. Ada nih hari di mana kita ini bisa panen pahala banyak. Karena amal soleh itu bisa dilipat gandakan. Ya, kalau di Indonesia yang viralnya malah pengennya datang ke dukun untuk melipat gandakan uang. Ya, padahal ini tipuan ya. Ini yang tipuan aja banyak yang tergiur. Masa ini kita sudah dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti kebenarannya, masa kita enggak mau? Ini betul nih. Pahala bisa dilipat gandakan. Kalau uang, nah itu dia tipuan. Maka dari itu para ulama salaf mengatakan cara kita memuliakan atau mengagungkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu dengan memperbanyak amal soleh. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Utsman rahimahullahu ta'ala, kanu yu'adzibuna salasa asyarat.
yaitu para ulama salaf memuliakan dan mengagungkan 13. Ya, ada 13 hari yang diagungkan dan dimuliakan para ulama salaf. Yang pertama al-ashrul awal minal Muharram, yaitu yang pertama 10 hari pertama di bulan Muharram. Ya, afwan ada 3, berarti ada 30. Ya, ada 30 hari yang dimuliakan atau diagungkan oleh ulama salaf. Yang pertama 10 hari pertama di bulan Muharram. Kemudian yang kedua 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan yang ketiga 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, jadi ada 30 hari yang dimuliakan dan diagungkan oleh para ulama salaf. Tadi yang pertama 10 hari pertama di bulan Muharram, kemudian yang kedua 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan yang ketiga 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, kemudian ketika kita bertanya kenapa 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu memiliki keistimewaan, maka ada 2 sebab. Yang pertama, karena di dalamnya itu ada hari Arafah. Ya, ketika kita bertanya kenapa kok 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kenapa para ulama salaf juga memuliakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu? Jawabannya karena pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu ada 1 hari yang mana di dalam hari tersebut Allah Subhanahu wa taala banyak melepaskan orang-orang dari api neraka, yaitu hari Arafah. Yang mana beliau mengatakan anna fiha yauma Arafah atau yaumu Arafah, bahwasanya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini ada hari Arafah. Apa keistimewaannya hari Arafah? Wa huwa aksaru yaumin yu'tiqullahu fihi ibadahu minan nar. Hari Arafah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak melepaskan atau membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Yang mana hal tersebut telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaumin aksaru min ayyutiqallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan atau melepaskan hambanya dari api neraka selain pada hari Arafah. Kemudian diriwayatkan juga dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu du'ai du'au yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Masya Allah ya, keutamaan hari Arafah. Kemudian alasan yang kedua, kenapa para ulama salaf memuliakan dan mengagungkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Tadi yang pertama karena di dalamnya itu ada hari Arafah. Kemudian yang kedua karena di dalamnya itu ada hari kurban. Ya, di dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu ada hari kurban. Wa huwa yaumul hajjil akbar, yaitu hari haji besar-besaran. Makanya dulu kalau di Indonesia itu istilahnya dikenal dengan lebaran haji. Ya, karena pada tanggal 10 Zulhijjah orang-orang yang melakukan haji itu sedang berada di Mekah, ya, melakukan 5 amalan-amalan. Ya, ada yang menyembelih,
Ada yang tawaf, ada yang sa'i. Kemudian setelah itu ada yang halaq, ya baik menggundul kepala atau memendekkan, seperti itu. Maka dari itu diriwayatkan dari Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna a'zamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri. Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari kurban. Wa huwa idun lil muslimin. Dan hari kurban yaitu tanggal 10 bulan Zulhijjah adalah hari idnya kaum muslimin. Syara'allahu tabaraka wa ta'ala lana fihi al-aklu wasyurbu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita pada hari tersebut untuk makan dan minum. Yang mana hal tersebut diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaumu arafata wa yaumun nahri wa ayyamut tasyrik iduna ahlul Islam. Bahwasanya hari Arafah, kemudian hari kurban dan hari-hari tasyrik itu merupakan hari Id, ya, hari raya kita orang-orang muslim. Wahia ayyamu aklin wa syurbin, dan hari-hari tersebut adalah hari-hari makan dan minum. Kemudian disebutkan juga di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Nubaisyata al-Hudhali radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Bahwasanya hari tasyrik itu adalah hari makan minum dan hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesimpulannya, kenapa kok para ulama salaf itu memuliakan dan mengagungkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Karena di dalamnya ada hari-hari juga yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama itu hari Arafah, kemudian yang kedua itu hari kurban. Setelah itu, ya, setelah kita mengetahui kenapa kok para ulama mereka memuliakan dan mengagungkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka yang perlu kita ketahui apa saja sih amalan-amalan yang dianjurkan kepada kita untuk kita kerjakan pada 10 hari pertama tersebut. Yustahabbu fi hadhil ayyamil mubarakati al-iktsaru min jami'il a'mal. Jadi disunnahkan dan dianjurkan bagi kita pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini untuk memperbanyak segala amal soleh. Ya, ini umum. Seperti sholat, kemudian qiraatul Quran. Sebagaimana kita di dalam bulan Ramadan itu semangat baca Qurannya, maka kita aplikasikan juga pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena 10 hari pertama ini juga memiliki keutamaan yang besar. Ya, di antaranya tadi amal soleh kita itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi amal soleh yang kita kerjakan di 10 hari pertama ini di antaranya sholat, ya, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak sholat malam, memperbanyak sholat-sholat yang lain, ya, sholat duha atau sholat mutlak selama tidak di waktu-waktu yang terlarang. Ya, kemudian memperbanyak qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini amalan yang paling ringan, baik bagi wanita haid dan nifas itu pun tidak disyaratkan suci. Ya, kita semua mudah ya untuk berzikir, karena berzikir itu merupakan ibadah yang paling ringan dikerjakan tapi sulit diamalkan. Kenapa ringan dikerjakan? Karena untuk berzikir sendiri itu tidak disyaratkan suci. Orang yang junub boleh berzikir. Orang yang sedang haid dan nifas boleh berzikir. Orang yang sedang berhadas tanpa wudu itu boleh berzikir. Nah, ini sangat
dipermudah kita untuk beribadah. Maka dari itu bagi wanita yang haid atau wanita yang sedang nifas, ketika menjumpai hari-hari atau momen-momen seperti ini, yaitu momen-momen yang mana pahala dan kebaikan itu dilipat gandakan, itu gak usah sedih. Jangan merasa, wah saya lagi haid, saya lagi nifas, saya gak bisa dong mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Itu kata siapa? Tetap bisa. Ada amalan, diantaranya itu zikir. Itu tidak disyaratkan suci. Silakan memperbanyak zikir bagi wanita yang sedang haid dan nifas. Doa, kemudian berdoa, doa juga ya, memperbanyak doa. Doa juga itu tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci. Boleh kita berdoa meskipun dalam keadaan berhadas. Memperbanyak doa. Karena ketika kita berdoa, kemudian doa tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti itu tidak ada faedahnya. Yang mana Aisyah itu pernah berkata, ketika doa seorang hamba itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu juga, bisa jadi doa tersebut sebagai pelindung dari bahaya untuk orang-orang yang berdoa ini. Dan bisa jadi juga doa tersebut nanti itu menjadi tabungan pahala bagi orang yang berdoa itu sendiri di akhirat. Ya, jadi orang yang berdoa itu tidak mesti langsung dikabulkan. Jadi ada 3 kondisi. Bisa jadi doanya langsung dikabulkan. Ini karena Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya, mungkin hamba ini cocok ketika dikabulkan, maka dikabulkanlah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau tidak dikabulkan, maka doa itu yang menjadi pelindung dari bahaya dan musibah bagi orang yang berdoa. Yang ketiga, bisa jadi doa itu nanti ditabung untuk menjadi pemberat amal soleh kita ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi memperbanyak doa itu sangat-sangat penting ya. Jadi kita datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan pas lagi butuhnya saja. Ya, kita dalam keadaan longgar, kita dalam keadaan senang, kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dalam keadaan sulit pun, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa selalu bersama kita. Nah, kemudian di antara amal soleh yang dianjurkan untuk diperbanyak pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sedekah. Ya. Kemudian amalan selanjutnya berbakti kepada orang tua. Ya, birrul walidain. Kemudian selanjutnya itu ada silaturahim. Ya, kita mengunjungi kerabat-kerabat. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kita memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan kita mencegah kemungkaran. Kemudian bertaubat. Nah, perlu diketahui ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya taubat? Apa hukumnya taubat? Kan di antara amal soleh yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu taubat. Pertanyaannya, apa hukumnya taubat? Bertaubat itu hukumnya wajib. Ya, bertaubat hukumnya wajib. Karena kita semua tidak mungkin dalam sehari itu tidak melakukan dosa. Seminimal-minimalnya adalah dosa yang kita kerjakan, kemaksiatan yang kita kerjakan. Maka dari itu para ulama mengatakan taubat itu hukumnya wajib. Jadi kita senantiasa setiap hari kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Kemudian yang selanjutnya yang dianjurkan untuk dikerjakan pada bulan Dzulhijjah itu memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar. Wa ghairu dzalika min a'malil khair, dan amalan-amalan yang lain dari amal-amal soleh. Wa yanbaghi lil muslim alla yudayyi'a syai'an min awqati hadhil ayyamil mubarrakat fi ghairi taatillah. Maka seharusnya seorang muslim itu tidak sampai
menyia-nyiakan waktu-waktu tersebut selain untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya beliau menyebutkan di antara amalan yang besar dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau tadi kan secara umum. Ya, kalau tadi secara umum kita diperintahkan untuk memperbanyak melakukan amal soleh. Nah, di sini secara khusus, yaitu amalan-amalan yang pahalanya besar apabila kita kerjakan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu ada 8 amalan. Ada 8 amalan yang beliau sebutkan di sini secara khusus. Apabila kita mengerjakannya pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, itu pahalanya besar, Masya Allah. Yang pertama, zikrullahi ta'ala takbiran wa tahlilan wa tahmidan. Di antaranya adalah berzikir kepada Allah, baik dengan cara bertakbir, baik dengan cara bertahlil, atau dengan cara tahmid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Maka berzikirlah kalian dengan nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu ayyamul ma'lumat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, wa dzkurullaha fi ayyamin ma'lumat, yang dimaksud dengan ayyam maklumat di sini adalah ayyam al-ashr, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka ketika kita merujuk kepada tafsirannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, artinya di dalam Al-Qur'an itu disebutkan keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dianjurkan di sana kita untuk memperbanyak zikir. Karena perintah di sini wazkuru, ini fi'il amr kalau dalam bahasa Arabnya. Maka berzikirlah kalian kepada Allah pada hari-hari maklumat yang sudah ditentukan. Ibnu Abbas menafsirkan yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sedangkan Ibnu Rajab beliau mengatakan wa ammastihbabul iksari minazikri fiha faqad dalla alaihi qaulullahi azza wajalla. Ya, anjuran memperbanyak berzikir pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Fa innal ayyamal ma'lumat hiya ayyamul ashr inda jumhuril ulama. Ya, yang dimaksud dengan ayyam maklumat menurut jumhur ulama adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu, ya karena kita sudah tahu ya, kita mengerti bahwasannya 10 hari pertama kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir, maka beliau mengatakan wa yusannu izharut takbir. Maka pada 10 hari pertama itu kita disunnahkan untuk mensyiarkan dengan cara bertakbir. Ya, fil masajid, baik di masjid, wal manazil atau di rumah, wat turuqat atau di jalan, wal aswaq atau di pasar, wa ghairihima, dan selain dari tempat-tempat tersebut, selama tempat-tempatnya itu tempat yang mulia, bukan di kamar mandi. Nah, kalau di kamar mandi enggak boleh. Ya, tempat-tempat yang tercela itu tidak boleh. Wa yajharu bihi ar-rijalu, laki-laki menjaharkan takbirnya. Wa tusirru bihil mar'atu, sedangkan perempuan dengan baca secara sir, i'lanan bi ta'zimillahi ta'ala. Ya, yang mana hal tersebut merupakan bentuk kita ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jamaah sekalian perlu diketahui takbir itu dalam fikih ada 2 macam. Ya, takbir itu dalam ilmu fikih, para ulama fikih, pakar fikih itu menyebutkan ada 2 macam. Ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu takbir yang tidak dianjurkan setelah sholat.
tidak ada kaitannya dengan sholat. Itu takbir mutlak. Seperti kita mulai dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kita bertakbir, itu takbir mutlak. Ya, kita bertakbir itu takbir mutlak. Takbir muqayyad adalah takbir yang dikerjakan pasca mengerjakan sholat fardu. Nah, ini dia takbir muqayyad. Kenapa artinya muqayyad? Karena muqayyad terikat dengan sesuatu, yaitu artinya terikat dengan sholat. Jadi takbir yang dikerjakan setelah sholat fardu itu dia takbir muqayyad. Nah, berdasarkan ayat yang tadi sudah kita sebutkan dan perkataan Ibnu Rajab, maka kita dianjurkan untuk bertakbir 10 hari pertama Zulhijjah ditambah dengan hari tasyrik. Ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu nanti takbirnya takbir mutlak. Ya, kita terserah bertakbir di masjid, di rumah, di jalan, itu sambil bertakbir. Nanti ketika sudah masuk tanggal 10, ya, pada hari malam hari masuk tanggal 10 malam maghrib, ya, maghrib di tanggal 9, ya, maghrib di tanggal 9, malam tanggal 10 itu mulai takbir muqayyad. Ya, itu dianjurkannya takbir muqayyad. Jadi setiap dimulai dari ba'da maghrib tanggal 9 itu disunahkan ba'da sholat itu bertakbir. Ya. Sampai kapan? Sampai asar pada hari tasyrik yang ketiga. Ya, hari tasyrik yang ketiga. Ini menurut madhab Syafi'i, sampai hari tasyrik yang ketiga. Tapi kalau menurut sebagian ulama, ya, khususnya seperti madhabnya Imam Ahmad, itu hari tasyrik hanya 2 hari. Berarti hari Id tanggal 10, hari tasyrik tanggal 11 dan tanggal 12. Berarti takbir muqayyadnya itu hanya sampai tanggal 12. Tapi kalau di Indonesia yang udah kita jalani selama ini, ya, mayoritas itu sampai tanggal 13. Nah, itu merujuk kepada madhab Syafi'i. Ya, artinya takbir muqayyad itu dianjurkan dan disunahkan sampai tanggal ke-13 Zulhijjah sholat asar. Nah, itu sholat asar terakhir. Setelah itu maghrib itu sudah tidak dianjurkan lagi. Nah, yang mana hal tersebut? Ya, hal ini sudah dijelaskan di dalam hadis. Yang mana Imam Bukhari mengatakan kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suqi fi ayyamil asri yukabbirani. Ya, pada suatu ketika Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu keluar, ya, ke pasar pada 10 hari di bulan Zulhijjah. Selama itu mereka berdua itu bertakbir. Ya, setiap ke pasar itu bertakbir. Wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Nah, ketika masyarakat pada saat itu mendengar Ibnu Umar dan Abu Hurairah bertakbir setiap ke pasar, maka masyarakat pun ikut, ya, bertakbir dengan takbirnya mereka. Nah, hadis inilah yang menjadi polemik di masyarakat tentang hukum bolehkah kita bertakbir secara berjamaah. Nah, ini ternyata di masyarakat terjadi perselisihan, dan itu sudah dibahas oleh para ulama terdahulu. Boleh atau tidaknya kita bertakbir secara berjamaah itu dilihat. Kalau seandainya mengatur, ya, itu membuat aturan bahwa takbirannya itu harus senada, harus sesuara, itu tidak boleh. Kalau yang seperti itu, ya, kalau yang seperti itu tidak boleh. Kayak di suatu masjid misalnya memberi aturan, ayo kita takbiran harus senada, semuanya harus sama. Ini nggak boleh. Tapi kalau tidak senada itu nggak masalah. Misalnya imamnya mulai menjaharkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian yang lain ikut tanpa senada, itu nggak masalah. Itu diperbolehkan dan bahkan dianjurkan, disunahkan. Kenapa? Karena masuknya ke takbir muqayyad. Ya, Syekh bin Bas mengatakan
Kalau seandainya takbirnya itu tidak senada, itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Menurut Syekh bin Baz, yang dianggap bid'ah itu ketika kita memberi aturan takbirnya itu harus senada. Pokoknya semua, kalau nanti yang takbirnya tidak ikut satu nada itu lebih baik diam. Nah itu yang kayak gitu nggak boleh. Ya harus semuanya sama, antara imam, kemudian makmum satu dengan yang lain itu dia bacanya senada. Nah itu nggak diperbolehkan. Tapi kalau tidak senada, ya ada yang udah di bar baru Allahu Akbar, ada yang baru Allahu Akbar, nah itu nggak masalah. Itu tidak menjadi masalah. Bahkan hal tersebut dianjurkan berdasarkan dalil yang tadi sudah disebutkan oleh Imam Bukhari. Ya, Ibnu Umar dan Abu Hurairah ketika keluar ke pasar bertakbir, kemudian masyarakat ikutan bertakbir, sama-sama bertakbir. Nah, ini menjadi dalil dari ulama yang mengatakan bolehnya takbir secara berjamaah, tapi dengan syarat tidak disyaratkan senada untuk keluar dari perselisihan ulama. Tapi hukum menjaharkan itu sunnah, sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh Syekh Al-Juhani. Ya, disunahkan bagi laki-laki itu untuk menjaharkan takbir, dan disunahkan bagi perempuan untuk mensirkan takbir. Ya, kemudian setelah itu beliau menyebutkan perumpamaan orang yang tidak berzikir dan orang yang berzikir. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang yang hidup dan yang mati. Ya, jadi orang yang berzikir itu diperumpamakan seperti orang yang hidup, kemudian orang yang tidak berzikir, yang tidak pernah berzikir kepada Allah itu diperumpamakan seperti orang yang sudah mati. Nah, itu dia keutamaan zikir. Ya, yang pertama, amalan yang pertama yang mendapatkan pahala besar ketika diamalkan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yaitu berzikir. Baik dengan bertakbir seperti tadi yang sudah kita sebutkan hadis-hadisnya, kemudian bertahlil seperti apa? La ilaha illallah, atau tahmid, yaitu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kita memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar. Atau subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu kita perbanyak. Ya, kemudian ketika kita bertanya-tanya, ya, tadi kan kita dianjurkan untuk bertakbir ya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah sampai akhir hari tasyrik. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana sigoh atau lafaz takbir yang kita lafadzkan? Karena ulama pun berselisih. Ada yang mengatakan takbirnya cukup Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu diulang-ulang terus. Ada juga yang melafadzkan Allahu akbar, Allahu akbar 2 kali doang. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ada juga yang 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Nah, ini ada 3. Jadi ada 3 lafaz. Ya, boleh kita amalkan semuanya. Maka dari itu beliau mengatakan wa amma sighatu takbir, sedangkan lafaz takbir yang dia didapati ada dalilnya, yang pertama itu perkataan takbirnya Salman radhiyallahu anhu. Ya, Salman. Takbirnya Salman. Beliau bertakbir seperti apa? Kabbirullaha Allahu akbar miraran. Ya. Jadi kalau versinya Salman radhiyallahu anhu, takbirnya hanya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus diulang-ulang. Itu versinya
Salman radhiyallahu anhu. Sedangkan versinya Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud versinya Allahu Akbar 2 kali. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, itu versinya Ibnu Mas'ud. Kemudian menurut Madhab Syafi'i itu 3 kali. Ya, versinya Madhab Syafi'i itu 3 kali dengan witir. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, ini ala kulli hal semuanya boleh diamalkan karena semuanya itu punya landasan dalil. Hanya saja beliau Syekh Al-Juhani karena beliau madhabnya Hambali, maka dari itu beliau merojihkan bahwasanya lafadz takbir itu seperti yang dilafadzkan oleh Salman radhiyallahu anhu atau yang dilafadzkan oleh Ibnu Mas'ud. Nah, kita bebas, kita mau ngambil pendapat yang manapun itu diperbolehkan karena semuanya sama-sama berdasarkan dalil. Kita mau ngambil takbirnya Ibnu Mas'ud silahkan, takbirnya juga Salman radhiyallahu anhu juga silakan, atau kita mengambil pendapat yang dengan 3 kali takbir itu juga silahkan. Ya, jadi yang terakhir, ya pesan yang terakhir dari beliau, wa takbiru soro minas sunani al mahjurah. Takbir ini sudah menjadi sunnah yang ditinggalkan ya oleh sebagian kaum muslimin. Wa hadhihi fursatun li ihya'i hadhihi sunnah. Maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk menghidupkan sunnah tersebut, yaitu bertakbir. Yang mana dari Amr bin Auf Al-Muzani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau pernah bersabda, man ahya sunnatan min sunnati, barang siapa yang menghidupkan suatu sunnah dari sunnahku, fa amila bihan nasu, kemudian orang-orang mengikuti, ya mengamalkan apa yang dikerjakan oleh orang tadi, kana lahu mislu ajri man amila biha, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang-orang lain mengamalkan amalan yang dia ajak tadi. Jadi kalau ada orang nih, dia seperti tadi Ibnu Umar dengan Abu Hurairah bertakbir di pasar, kemudian tiba-tiba orang-orang ikut bertakbir, maka Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu mendapatkan pahala orang-orang yang bertakbir itu tanpa mengurangi pahala orang-orang yang bertakbir. Jadi barang siapa yang dia mengajak pada suatu kebaikan, kemudian orang lain mengikuti ajakannya, maka dia juga mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti ajakan orang tadi itu. Ya, maka ini mungkin pada hari ini kita cukupkan sampai sini ya, karena sudah jam 6. Insya Allah nanti sisanya kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Ya, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan. Ya, jadi ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau seandainya seorang imam itu sengaja mengeraskan suara dalam bertakbir? Ya, jadi yang perlu kita ketahui, sebagaimana hadis yang tadi yang disebutkan oleh Abu Hurairah, yang mana Ibnu Umar dengan Abu Hurairah, yaitu beliau berdua sengaja mengeraskan suara takbir di pasar-pasar
supaya orang lain itu ikut bertakbir dengan mereka. Maka berdasarkan hadis tersebut, boleh hukumnya seorang imam itu sengaja menjaharkan takbirnya supaya makmum yang lain pun ingat bahwasanya sekarang ini kita sedang pada masa-masa dianjurkannya bertakbir. Yang penting tidak ada syarat ya di awal tadi. Yang penting tidak boleh mensyaratkan harus senada. Selama tidak senada, imamnya itu mulai dia menjaharkan takbir, itu tidak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Bahkan dianjurkan. Bahkan imamnya kalau seandainya niatnya supaya orang itu mengikuti ya ibadah takbir tadi, itu mendapatkan pahala juga. Ya, seperti tadi Ibnu Umar, Abu Hurairah, kalau seandainya beliau itu tidak sengaja menjaharkan, maka orang-orang tidak ada yang tahu bahwasannya beliau berdua ini ngapain gitu. Ternyata beliau berdua sedang bertakbir, yang mana takbir ini merupakan anjuran dari Allah dan Rasulnya. Nah, jadi yang pertama, imam yang sengaja dia bertakbir supaya makmumnya ikut bertakbir, itu tidak menjadi masalah, bahkan bisa bernilai pahala bagi imamnya kalau imamnya niat orang lain mengikuti mengikuti amalan sunnah yang dia kerjakan. Seperti kan tadi yang sudah kita sebutkan hadisnya, barang siapa yang mengajak pada suatu kebaikan kemudian orang lain mengikuti ajakan kita, ya secara tidak langsung imam yang bertakbir mengajak makmum untuk ikutan takbir, maka si imam tadi itu juga mendapatkan pahala takbir-takbir dari makmum yang mengikutinya. Ya barangkali ada yang sedang luput, ada yang lupa. Kadang kita nggak ngeh gitu, bangun tidur, kemudian sholat di masjid, kita lupa ternyata sekarang lagi hari tasyrik ya, atau sekarang lagi hari adha ya. Jadi lupa, dan masya Allah ketika imamnya bertakbir itu mengingatkan kita, oh iya kita lagi di hari tasyrik atau hari adha, maka dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak takbir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bolehkah kita berkurban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal? Di sini kita lihat dulu kondisinya. Yang pertama, orang yang sudah meninggal itu pernahkah dia memberikan wasiat? Ya, apakah orang yang sudah meninggal itu pernah memberi wasiat kepada kita sebelum meninggalnya, tolong uang ini kurbankan atas nama saya. Kemudian setelah itu dia meninggal. Nah, ketika orang yang sudah meninggal tadi memberi wasiat untuk berkurban, maka boleh hukumnya kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Tapi kalau tidak ada wasiat sama sekali, kemudian kita berkurban atas nama mayit yang sudah meninggal, itu tidak boleh. Kenapa? Karena yang namanya kurban itu hanya khusus bagi orang-orang yang masih hidup, tidak diperuntukkan orang-orang yang sudah meninggal. Jadi ketika kita sengaja berkurban atas nama orang yang sudah meninggal tanpa ada aba-aba, tanpa ada wasiat kepada kita, maka status kurbannya itu sedekah, tidak dianggap kurban. Ya, jadi kambing sembelihannya itu statusnya sedekah, pahalanya pahala sedekah, hanya sedekah kepada mayit. Ya, pahalanya sampai gak ke mayit? Sampai, tapi pahala yang sampai itu bukan pahala kurban, hanya pahala sedekah. Ya, kita harus membedakan antara sedekah dan kurban. Kurban itu memiliki keutamaan yang lebih besar lagi karena dikhususkan, karena punya momen tertentu. Maka dari itu hukum asal kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal tidak boleh. Tidak ada anjurannya dan tidak ada perintahnya, dan tidak ada ulama yang memperbolehkan hal tersebut. Ya, kecuali tadi ada wasiat. Kemudian yang ketiga, bagi orang yang sudah niat berkurban, apakah diharamkan baginya untuk memotong kuku atau mencukur bulu-bulu? Jawabannya iya. Sebenarnya ulama di sini berselisih. Ketika masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka orang-orang yang berkurban, ya orang-orang yang sudah niat berkurban, itu dilarang mencukur bulu dan memotong kuku.
Ya, hadis itu sebenarnya diperselisihkan oleh ulama. Ada yang menganggap tidak. Alasannya kenapa? Yang dimaksud Rasul di situ tidak boleh mencukur bulu kambing dan memotong kuku kambing. Ini tafsiran yang pertama. Sehingga orang yang mengambil pendapat ini, mereka tidak melarang mencukur bulu dan memotong kuku bagi orang yang ingin berkurban pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tapi menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama, yang dimaksud oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut, larangan bagi orang yang ingin berkurban untuk mencukur bulu dan memotong kuku. Itu bagi dia, bagi orang yang ingin berkurban itu, bukan kambingnya atau bukan hewannya. Ya, meskipun ada yang menafsirkan hal tersebut, itu kita toleransi. Itu jika berdasarkan ilmu dan berdasarkan ijtihad, itu kita terima, silahkan alasannya seperti itu. Tapi menurut mayoritas ulama, bahwasanya hadis tersebut menjadi larangan bagi orang yang ingin berkurban untuk mencukur dan memotong kuku. Kemudian ketika kita melihat bahwasanya hadis tersebut bentuknya larangan, yang mana larangan itu tidak lepas dari kalau enggak makruh, haram. Maka mana hukum yang tepat untuk kita kita hukumi memotong kuku dan mencukur? Maka ulama pun berselisih di sini. Ada ulama yang mengatakan haram. Ulama yang mengharamkan secara otomatis orang yang ingin berkurban kemudian dia memotong kuku dan mencukur, maka dia berdosa. Itu menurut ulama yang mengharamkan. Nah, sedangkan menurut mayoritas ulama mengatakan makruh. Yang artinya ketika dia ingin berkurban kemudian dia memotong kuku dan mencukur, maka dia tidak berdosa. Hanya saja telah lalai atau telah luput darinya pahala keutamaan sunnah tersebut. Karena kan kita mentaati larangan Allah dan Rasulnya berbentuk ibadah. Ya, ketika kita taat, ya Rasul mengatakan jangan potong kuku, jangan mencukur, kemudian kita taat, maka kita akan mendapatkan pahala juga. Nah, jadi ketika kita langgar tuh larangan Rasul, maka menurut pendapat yang mengatakan makruh, tidak berdosa, hanya saja kita tidak mendapatkan pahala tersebut. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan selanjutnya, ketika salah satu dari anggota keluarga itu berkurban, kita anggaplah kepala rumah tangga, kan secara otomatis orang yang ada di dalam rumah itu juga mendapatkan keutamaan kurban. Yang menjadi pertanyaan, apakah keluarga dari orang yang kurban juga dilarang untuk potong kuku dan mencukur? Di sini pun ada perselisihan di antara ulama. Dan menurut mayoritas ulama dilarang juga. Ya, jadi keluarga orang yang ingin berkurban yang masih tinggal satu rumah, ya. Kalau yang tinggalnya beda rumah itu beda lagi urusannya, udah nggak masuk. Tapi masih tinggal satu rumah, khususnya apalagi yang masih dinafkahin, dia juga tetap mendapat larangan mencukur dan memotong kuku. Ya, jadi kalau bapaknya atau ibunya kurban, maka anak-anaknya juga mulai dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah nggak boleh cukur dan nggak boleh potong kuku. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Boleh potong kuku dan mencukur itu saat sudah berkurban terjadi atau pas masuk malam 10 malam Zulhijjah? Boleh memotong, kan kita mau 9 hari kita nggak boleh nih. Kapan kita mulai boleh mencukur dan memotong? Ya, jadi pertanyaannya, kapan orang yang berkurban itu boleh mencukur dan memotong kuku? Jawabannya setelah menyembelih. Ya, setelah dia berkurban. Berarti kalau kurbannya di hari kedua, ya udah dia cukur dan potongnya di hari kedua. Misalnya di tanggal 11 berarti ya, di tanggal 11 Zulhijjah. Ya, sampai dia berkurban itu dia baru boleh mencukur dan memotong kuku. Seperti itu. Jadi setelah memotong, ya? Iya, setelah memotong.
Ya, yang pertama tadi, kalau seandainya nanti hari Idnya itu bertepatan dengan hari Jumat, secara otomatis kan kita berarti dalam satu hari itu ada dua Id ya. Yang pertama kita melakukan sholat Id, Idul Adha. Yang kedua kita melaksanakan sholat Jumat. Nah pertanyaannya, apa hukum sholat Jumat bagi orang yang sudah melakukan sholat Id? Jawabannya wajib. Ya, tetap wajib. Sedangkan hadis yang mengatakan di zaman sahabat itu ada kelompok orang yang dia ketika paginya melaksanakan sholat Id dan tidak dianjurkan atau tidak diwajibkan bagi dia melaksanakan sholat Jumat, itu khusus bagi orang-orang yang tinggal di pelosok, di pedalaman. Kenapa? Karena itu dapat menyulitkan mereka. Ya, kita bayangkan sholat Id pagi hari itu kan dari pelosok-pelosok manapun datang. Itu di zaman Rasul. Beda di zaman sekarang, setiap masjid, setiap lapangan itu sudah mendirikan Idnya masing-masing. Kalau di zaman dulu itu disentralkan di tempatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya orang-orang yang dari pelosok-pelosok itu datang berjalan kaki dari malam hari. Maka dari itu yang menjadi sebab anjuran kenapa kok mandi Id itu disunahkan sejak tengah malam. Diperbolehkan sejak tengah malam. Jadi kalau sudah jam 12 malam kita mandi dan niatnya itu mandi Id, itu kita mendapatkan pahala mandi Id. Sedangkan sholat Jumat itu bolehnya kapan? Setelah fajar. Ya, setelah fajar terbit itu kita dianjurkan boleh untuk mandi Jumat dan mendapatkan pahala. Kok dibedakan? Ya, dibedakan karena zaman dahulu ya orang-orang yang dari pelosok itu jauh, mereka berangkat dari pertengahan malam menuju tempat sholat Id. Akhirnya mereka mandi dulu, kemudian mereka berangkat. Kemudian setelah itu mereka sampai di tempatnya Nabi melaksanakan sholat Id, kemudian pulang. Nah, bagaimana kalau seandainya ternyata hari Idnya itu bertepatan dengan hari Jumat? Apakah ketika mereka pulang mereka disuruh balik lagi? Nah, ini kan sangat memberatkan bagi mereka. Maka dari itu hadis ini menurut para pakar fikih itu khusus bagi orang-orang yang tinggal jauh dari tempat sholat, seperti orang yang tinggal di pelosok. Sedangkan zaman kita sekarang itu tidak memberatkan bagi kita. Kita paginya sholat Id, kemudian siangnya sholat Jumat, itu tidak memberatkan. Maka kesimpulannya para ulama menetapkan bahwasanya sholat Jumat di hari Id itu hukumnya wajib bagi orang yang mukim dan tidak wajib bagi orang yang bersafar. Seperti tadi contoh ya, yang dimaksud adalah orang-orang Baduy. Ya, kalau zaman dulu Baduy itu orang-orang pedalaman, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi sholat Jumat tetap hukumnya wajib. Kita tetap wajib melaksanakan sholat Jumat meskipun paginya kita sudah melaksanakan sholat Id. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya ketika tadi kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal ke-9. Ya. Kemudian apakah anjuran puasa tanggal 1 sampai 7 itu lemah? Jawabannya tidak. Ya, berdasarkan hadis. Ya, berdasarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hadisnya itu bahwasannya 10 hari pertama ya di bulan Zulhijjah itu kan akan dilipat gandakan segala amalan-amalan. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamil amalu sholih fihi, ma min ayyamin al amalu sholih fihi." Tidak ada hari ya yang mana amal soleh di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama ini. Maksudnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah.
maka secara umum amalan-amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu mendapatkan pahala yang besar. Ya, ketika ditanya yang kuat itu adalah puasa Arafah. Ya, jadi puasa tanggal 8 dan tanggal 9. Jawabannya ya sama-sama kuat. Hanya saja puasa Arafah itu ada dalil khusus. Ada dalil khusus. Sedangkan puasa tanggal 1 sampai tanggal 7 itu dalilnya secara umum. Jadi jangan sampai kita membentur-benturkan tanggal 1 sampai tanggal 7 itu dalilnya lemah. Kata siapa? Ya hadisnya ini sahih kok. Ya tadi hadis yang kita bacakan itu sahih statusnya, kok bisa dilemahkan dari mana? Ya ini yang harus dipertanyakan ketika ada yang mengatakan tanggal 1 sampai tanggal 7 itu hadisnya lemah. Pertanyaannya hadis yang mana yang lemah? Sedangkan hadis yang sahih, ya Rasul mengatakan bahwasanya di 10 hari pertama ini amal-amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding dengan hari-hari lain. Artinya di antara amal soleh itu adalah puasa. Masa iya kita nggak boleh puasa di tanggal 1 sampai tanggal 7? Padahal ini kan merupakan amal soleh, ya. Dan masuk ke dalam keutamaan yang tadi, ya amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan sampai membentur-benturkan sesuatu. Ya jangan sampai kita mengatakan hadisnya lemah disebabkan karena keumuman hadis. Para pakar fikih, para pakar usul memandang hukum itu tidak seperti itu. Justru umum dan khusus itu menjadi penimbang sebuah hukum. Ketika didapati adanya kekhususan seperti tadi puasa Arafah, maka itu anjurannya lebih kuat. Tapi ketika amalan tersebut disebutkan secara umum, itu disunahkan tidak? Disunahkan, tetap disunahkan. Hanya saja memang penekanannya itu pada puasa-puasa yang didapati ada dalil secara khusus. Nah itu. Ya, jadi jangan kita katakan lemah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 jangan sampai kita katakan, tanggal 1 sampai tanggal 7 jangan sampai kita katakan lemah. Kita katakan tetap sunnah, tetap dianjurkan. Hanya saja penekanannya itu pada tanggal 8 dan tanggal 9. Kenapa? Sebabnya karena hadis yang memerintahkan untuk puasa Arafah itu hadisnya secara khusus seperti itu. Ya, jadi tetap kita muliakan bulan Zulhijjah diantaranya dengan memperbanyak amal soleh tadi, diantaranya berpuasa. Bagi yang memang rutin berpuasa, silakan berpuasa. Bagi yang punya penyakit, yang punya uzur, puasanya tanggal 8 sama tanggal 9 saja, itu juga boleh, silahkan gitu. Tidak menjadi masalah. Yang penting tadi kita jangan sampai membenturkan antara satu amalan dengan amalan yang lain dengan berdalilkan hadisnya umum kemudian kita anggap lemah. Itu bukan pendapat yang kuat seperti itu. Ya, cara berpikir seperti itu bukan cara berpikir seorang ulama, bukan cara berpikir para ahli fikih. Ya seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Iya. Afdoliyah hewan kurban itu domba, kambing, sapi, unta. Afdoliyahnya mana? Ya. Ketika kita berbicara tentang afdoliyah, mana yang lebih afdol dari hewan kurban, sebenarnya ulama pun berselisih. Ya, jadi ulama berselisih, ada yang mengatakan kambing, kemudian sapi, kemudian unta. Nah, ada juga yang mengatakan, ini menurut jumhur ulama mengatakan afdolnya hewan kurban itu unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Hanya saja pengaplikasiannya kan kalau sapi itu boleh dibagi 7, unta boleh dibagi 7, kambing itu nggak boleh, hanya sendiri. Nah pertanyaannya, mana yang lebih afdol antara satu sapi dibagi 7 dengan satu kambing? Jawabannya satu kambing. Satu kambing sendiri itu lebih afdol daripada satu sapi dibagi 7. Jadi kalau kita mau urut
afdoliyahnya pertama yang paling atas, satu orang berkurban dengan satu ekor unta. Jadi satu ekor unta ini satu orang, bukan dibagi 7. Yang kedua, satu orang berkurban dengan satu ekor sapi, ya tidak dibagi 7. Kemudian urutan yang ketiga, satu orang berkurban dengan satu ekor kambing. Kemudian di urutan keempat, satu ekor unta itu dibagi 7. Dan di urutan terakhir, itu satu ekor sapi dibagi 7. Nah, jadi satu ekor sapi dibagi 7 itu masih kalah keutamaannya dengan satu orang yang berkurban dengan satu ekor kambing. Ya. Nah, itu yang perlu kita pahami ya. Jadi beda nih, jangan sampai yang kurban satu sapi dibagi 7 merasa lebih baik dari yang satu ekor kambing. Enggak ya. Jadi satu ekor kambing satu orang itu lebih afdol daripada satu sapi dibagi 7. Cuman ala kulli hal ini semua ya silakan. Namanya amal soleh kita bukan untuk ujub dan ria ya. Bukan untuk kita merasa lebih baik dari orang lain, semampu kita. Ketika kita mampu berkurban, ayo kita berkurban. Yang mampunya dengan kambing, silakan dengan kambing. Yang mampunya dengan satu sapi langsung, silakan dengan satu sapi. Yang mampu dengan unta mungkin mendatangkan dari Arab, ya kurban unta di sini, itu juga silahkan gitu. Ya Taman Safari. Ya mungkin nanti ada mau beternak unta juga di sini boleh ya untuk kurban. Nah, apa sih beda domba sama kambing gitu? Dan Abdulnya itu kambing itu sama dengan domba. Ini buat ilmu aja gitu ya. Kita melihat ini. Atau kambing itu sama saja dengan domba gitu. Ya. Domba Jadi kan yang bulunya banyak tuh. Yang bulunya banyak. Kalau kambing kan yang bulunya sedikit. Iya. Nah, jadi para ulama fikih itu membedakan antara kambing dengan domba. Ya, istilahnya kalau dalam bahasa Arabnya itu syah. Syah itu domba. Sedangkan kambing itu maiz namanya. Nah, ketika ditanya, mana nih yang lebih afdol antara domba dengan kambing? Maka jawabannya afdol kita berkurban dengan domba daripada berkurban dengan kambing. Kenapa? Karena menurut para ahli bahwasannya daging domba itu lebih enak daripada daging kambing. Maka dari itu buktinya apa? Buktinya domba itu sudah boleh dikurbankan ketika usia 6 bulan. Ya, ketika ada domba yang berusia 6 bulan, kemudian giginya sudah copot, itu boleh untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Sedangkan kambing nggak boleh. Kambing itu harus 1 tahun dulu. Kalau kurang dari 1 tahun itu nggak sah kurbannya. Ya kalau kita ada kambing nih, ya kambing yang bulunya tipis, usianya masih di bawah 1 tahun. Misalnya 9 bulan, ini nggak boleh kita jadiin sebagai hewan kurban. Tapi kalau domba keutamaannya itu boleh. Ya bahkan usia 6 bulan kalau giginya sudah copot itu boleh. Ya 7 bulan, 9 bulan, pokoknya kurang dari 1 tahun lah itu diperbolehkan berkurban dengan domba. Itu keutamaan domba. Maka dari itu para ulama ketika ditanya mana yang lebih afdol, kita berkurban dengan kambing atau dengan domba, jawabannya dengan domba. Kenapa? Karena Rasulullah SAW kurbannya juga dengan domba, bil kabsyain. Ya, bahasanya itu kabsyain, yaitu 2 ekor domba yang besar. Ya, 2 ekor domba yang besar. Nah, nanti bisa kita bahas juga apakah boleh kita kurban dengan domba jantan atau betina gitu ya. Kan karena yang masyhur di masyarakat harus dengan jantan. Padahal ini tidak harus. Boleh saja kita kurban dengan domba betina. Hanya saja afdolnya tadi menggunakan domba jantan. Ini yang harus kita hilangkan pandangan di masyarakat ya. Kekeliruan di masyarakat menganggap wajib pokoknya kalau kurban itu harus jantan. Kalau betina itu tidak sah. Ini termasuk kekeliruan. Ya, jadi tidak wajib, hanya saja afdolnya kayak tadi. Mana yang lebih afdol antara kambing dengan domba? Ya afdolnya menggunakan kambing. Kalau ditanya mana yang afdol antara jantan dan betina, jawabannya jantan. Seperti itu. Iya.
Ya, jadi berkurban itu disunnahkan setiap tahunnya. Ya, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai Idul Kurban itu 10 kali dan setiap tahunnya beliau berkurban. Maka dari hadis tersebut, dari perilaku beliau itu yang berkurban setiap tahun, maka dianjurkan bagi yang mampu untuk berkurban setiap tahunnya. Nah, jadi kurban itu merupakan sebuah ibadah yang dia itu diperbarui setiap tahunnya. Kita jumpai setiap tahunnya. Maka bagi para ikhwan yang mampu untuk berkurban setiap tahun itu afdol. Ya, tapi kalau dia mampu hanya sekali dalam seumur hidup, itu juga tidak menjadi masalah karena dilihat dari kemampuan. Yang mana Islam kan mengatakan apa? Mastata'tum, semampu kalian. Beribadahlah semampu kalian. Gak usah dipaksakan. Ketika memang ekonominya tidak memungkinkan untuk berkurban, ya kita berdoa semoga ya dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa berkurban. Dan bagi yang memiliki harta, maka dianjurkan bagi mereka untuk berkurban setiap tahunnya. Bahkan ada ancaman dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang dia mampu dan dia tidak berkurban, maka jangan mendekat dengan musola kita. Itu kata Rasul. Nah, berarti kan di sini merupakan anjuran keras ya, tegas bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bagi kalian yang mampu, ayo kita berkurban setiap tahunnya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya. Ya karena waktunya sudah habis, ya kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya kembalikan kepada MC. Tafadhol.